Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1845. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Duar, dengan suara ledakan yang keras, sebuah tangan besar segera muncul untuk memblokir payung itu. Namun, payung Samsara Sura itu sangatlah keras dan itu menghantam Sura Daoju. Di bawah dampak yang sangat mengerikan, Sura Daoju langsung dipentalkan jauh ke belakang dan dengan hembusan, dia mendarat dengan keras sebelum kemudian memuntahkan banyak darah dari sudut mulutnya. Dan dia dapat menghentikan sosoknya dengan sangat susah payah. Boom! Di saat Sura Daoju berhenti, kekosongan di belakangnya juga runtuh dan berubah menjadi debu. Sementara retakan muncul di tubuhnya dan dia hampir saja hancur. Pada saat ini semua orang menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan tercengang, hati mereka gemetar. Bagaimana situasinya? Kaisar Agung Si Huang benar-benar langsung menyerang Daoju Sura. Apakah dia mencoba mencari tempat untuk melindungi Immortal Si Lao? Saat ini Daoju Sura juga sangat terkejut dan marah. Senior Si Huang, apa yang kamu lakukan? Sura Daoju berbicara dengan marah seraya menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Kaisar Si Huang dengan mata yang muram. Dia berada di bawah komando Kaisar Wei Mingdi dan Kaisar Si Huang ini berani-beraninya menyerangnya. Dia bisa merasakan bahwa Kaisar Agung Si Huang benar-benar marah. Jika dia belum mencapai ranah semi kaisar dan dia juga memiliki harta karun tingkat tertinggi semi kaisar, Parung Sura Reinkarnasi, tubuh fisiknya pasti sudah ambruk di tempat karena pukulan sebelumnya dan mungkin pingsan. Melakukan apa? Mata Kaisar Si Huang menjadi dingin menatap Sura Daoju yang menatapnya dengan marah. Niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Tidak heran kamu berani bersikap begitu sombong kepada kaisar ini. Ternyata kamu telah melangkah ke ranah semi kaisar dan kamu juga memiliki harta karun semi kaisar seperti itu. Sayangnya, apakah kamu pikir kamu berani meremehkan kaisar ini karena hanya ini? Kaisar ini akan memberitahumu. Kaisar ini bukanlah Kaisar Agung belaka, kata Kaisar Si Huang, dan setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Si Huang menghilang secara tiba-tiba. Daoju Sura langsung terkejut, pupil matanya mengecil dan dia meraung marah. 6 jalan reinkarnasi Asura menentang langit. Duar! Daoju Sura meraung menghentakkan kaki kanannya dan meletakkan tangan kanannya di depan tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan Sura yang mengerikan melesat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk pusaran yang mengerikan di depannya. Di pusaran itu, teriakan hantu dan lolongan dewa terdengar, seolah-olah ada banyak jiwa pendendam yang melolong mencoba menyedot jiwa semua orang yang hadir dan melarikan diri ke dalam reinkarnasi. Di dunia bawah ada 6 jalan reinkarnasi, yaitu 3 jalan dewa, manusia, dan asura, 3 jalan jahat neraka, hantu, kelaparan, dan hewan. Adapun 6 leluhur Dao di bawah Wei Mingdi, masing-masing dari mereka terkenal karena salah satunya leluhur Dao, Asura atau Asura Mingdi yang dikultivasikan secara alami itu adalah Sura Dao. Jika Dao ini dikultivasikan bersama, ia dapat mengendalikan neraka Sura dan mengendalikan hidup dan mati hantu. Menghadapi ancaman dari Kaisar Si Huang, Sura Daoju adalah merilis kekuatan supernatural terkuatnya begitu dia muncul. Boom! Di antara langit dan bumi, pusaran melonjak dan hantu menangis melolong. Kekuatan reinkarnasi melonjak di sekitar dalam sekejap, menutupi langit dan matahari seolah-olah akhir akan datang. Selama orang-orang yang hadir berada di bawah level Sura Daoju, mereka semua merasa bahwa jiwa mereka tertindas dan jiwa mereka bahkan berdenyut, seolah-olah mereka akan memasuki kembali ke siklus hidup dan mati yang akan dikendalikan oleh orang lain. Duar, pada saat yang sama payung Sura Reinkarnasi meletus dengan cahaya pelangi hitam, langsung berhenti di depan Sura Daoju dan berubah menjadi tirai langit.
Keagungan Kaisar Agung itu menggembarkan dunia meski hanya proyeksi. Namun Suradauju tak berani gegabah dan melancarkan serangan terkuatnya. Kekuatan semi kaisar. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kaisar ini? Di kehampaan suara dingin bergema dan saat berikutnya sesosok muncul di atas kepala Suradauju. Dan dengan sebuah pukulan dia dengan keras menekan Dausura di bawahnya. Boom! Batu berguncang, Kaisar Sihuang melayangkan tinju seolah-olah kiamat sudah dekat. Di bawah tinju ini energi batu di dunia melonjak tak terkalahkan. Seperti komet yang jatuh dari matahari dan menghantam layar besar payung samsara dengan keras. Di tengah gemuruh yang mencengangkan, payung samsara Asura milik Suradauju mengeluarkan suara menusuk telinga seperti kain yang terkoyak. Dan bayangan kepalan tangan berkabut menembus payung samsara Asura dan mendarat dengan keras di pusaran hitam pekat. Terlihat dengan jelas letusan energi batu yang berasal dari zaman kuno. Hantu pusaran gelap Suradau langsung hancur oleh pemboman. Napas yang mengerikan menyapu ke segala arah dan dampak yang mengerikan itu ditarik ke kerumunan di sekitar, kecuali Hakim Raja Hantu. Sisanya di sekitar langsung memiliki wajah yang pucat dan sosok mereka langsung terhempas jauh. Di tengah jeritan melengking, banyak orang kuat dipukul mundur oleh kekuatan ini dan mereka berteriak di tempat. Jiwa mereka terluka parah dan mereka merasakan rasa sakit yang tak terkatakan. Dan kekuatan energi batu yang mengerikan itu menembus pusaran Suradau, lalu langsung menyerbu leluhur Suradau di bawah. Wajah Suradauju pucat, tatapan mengerikan melintas di kedalaman matanya. Dia mengeluarkan raungan dan pada saat kritis, baju besi dunia bawah hitam legam langsung muncul di tubuhnya. Baju jirah dunia bawah ini sangat ganas, diukir dengan pola binatang dunia bawah kuno, berubah menjadi hantu dan bergoyang dengan ganas menangkis tinju perkasa dari Kaisar Sihuang. Dengan suara yang keras, hantu binatang dunia bawah kuno itu hancur oleh sebuah pukulan dan retakan tiba-tiba muncul di baju jirah dunia bawah. Dampak yang mengerikan itu langsung membuat Suradauju terbang jauh ke belakang dan seteguk darah lagi menyembur keluar dari mulutnya. Dengan suara ledakan, tubuh Dauju Sura terbelah di tempat ketika dia terbang terbalik dan tubuhnya membentuk selokan panjang 10.000 kaki di kehampaan dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke laut mati di bawah. Laut mati pun bergolak menggulung ribuan lapisan gelombang badai dan langsung menuju ke langit. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka, bahkan Hakim Raja Hantu terkejut dan matanya ketakutan. Kejam, terlalu kejam. Apakah Kaisar Sihuang ini menjadi gila? Semua orang dapat melihat bahwa Kaisar Sihuang sama sekali tidak menahan kekuatannya ketika melayangkan tinju sebelumnya. Meskipun dia hanyalah proyeksi, namun bahkan kekuatan proyeksi adalah kekuatan pada tingkat Kaisar. Bagaimana mungkin Suradauju dapat menahannya? Jika bukan karena berbagai harta tertinggi dan kekuatan supernatural yang dimiliki oleh Suradauju, dia pasti sudah pingsan karena serangan sebelumnya. Atau bahkan mungkin di bawah pukulan sebelumnya dia mungkin tewas. Namun demikian, Suradauju saat ini mungkin tidak bersenang-senang. Pukulan sebelumnya hampir merobek tubuhnya dan bahkan hampir melukai jiwanya. Boom! Di tengah kepanikan, semua orang sesosok muncul dari laut mati di bawah dan itu adalah Suradauju. Tetapi pada saat ini Suradauju nampak berlumuran darah dan hampir tidak ada tubuh yang utuh padanya. Kamu dapat memblokir pukulan Kaisar ini, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, kata Kaisar Sihuang. Dia menyipitkan matanya dan melangkah maju selangkah demi selangkah dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya. Kaisar Sihuang, jika kamu berani menyerangku dengan gegabah, apakah kamu tidak takut dengan murka dari Kaisar Wuyue Mingdi? Kata Suradauju. Dia tampak terkejut dan meraung. Boom! Ada aura mengerikan dari tingkat Kaisar Agung di benaknya yang telah terhubung dengan jejak yang ditinggalkan di tubuhnya, yaitu jejak milik Kaisar Wuyue Mingdi. Selama Kaisar Sihuang berani bergerak, maka dia pasti akan menghubungi Kaisar Wuyue Mingdi sesegera mungkin. Sebelum hidup dan mati, dia tentu tidak berani ceroboh. Menyerangmu dengan sembrono. Kaisar Sihuang menus dingin, lalu berkata dengan nada yang mengejek. Kenapa? Kamu hanya diizinkan menyerang bawahan Kaisar, dan Kaisar tidak diizinkan untuk melawanmu.
Bagaimana mungkin ada alasan seperti itu di dunia ini? Masalah ini, bahkan jika kamu melapor ke 5 depan Kaisar Yue Ming, Kaisar ini tidak akan takut. Sebagai Kaisar Semu, kamu berani memprovokasiku, seorang Kaisar Agung. Bahkan jika pihak lain berada di bawah komando Kaisar Yue Mingdi, aku masih punya cukup alasan untuk memberitahu pihak lain kebenarannya. Karena kamulah yang lebih dulu melakukan sesuatu terhadap bawahan Kaisar Si Huang. Mendengar bahwa dirinya lah yang lebih dulu melakukan sesuatu terhadap Immortal Si Lau, Daoju Sura tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia membeku di tempatnya. Meskipun dia sudah menduga seperti ini sebelumnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Kaisar Si Huang terhadapnya benar-benar serangan yang sangat kuat. Apakah kamu bercanda? Semua orang tahu betul bahwa Daoju Sura baru saja memberi pelajaran kecil terhadap Immortal Si Lau kemarin. Namun dia tidak melakukan apapun padanya, dan dia juga tidak dapat memancing proyeksi dari Kaisar Si Huang untuk turun secara langsung melawannya. Alhasil Daoju Sura terkejut dan langsung berkata, "Kaisar Si Huang, meskipun aku bergerak melawan Immortal Si Lau kemarin, namun itu hanya karena pihak lain telah mempermalukan bawahanku, dan aku hanya membela bawahanku. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran, dan aku tidak sampai untuk menyinggung proyeksimu yang ada di tubuh Immortal Si Lau." Semua orang saat ini mengetahui bahwa Daoju Sura telah menghancurkan segel Kaisar Agung yang ada di tubuh Immortal Si Lau, dan tidak heran Kaisar Si Huang akan begitu marah. Daoju Sura telah bergerak melawan Immortal Si Lau yang dapat dikatakan bahwa konflik antara bawahan dan bawahan. Tetapi Daoju Sura berani menghancurkan tanda Kaisar di tubuh Kaisar Si Huang, yaitu setara dengan cara langsung memprovokasi Kaisar Si Huang. Dan tidak mengherankan bahwa Kaisar Si Huang akan sangat marah. Karena segel Kaisar Agung itu setara dengan wajah Kaisar Agung sendiri. Mustahil bagi Kaisar Agung manapun untuk menanggungnya. "Tidak, aku tidak." Wajah Daoju Sura berubah. Dia terkejut dan berkata dengan marah. Karena Daoju Sura tahu betul bahwa dirinya sama sekali tidak melakukannya. Dia tidak menghancurkan tanda milik Kaisar Si Huang yang ada di tubuh Immortal Si Lau. Akan tetapi tatapan orang di sekitarnya yang menatapnya membuatnya sangat tertekan. Karena tidak ada seorang pun di sini yang akan mempercayainya sama sekali. "Kenapa? Apalagi yang akan kamu katakan?" kata Kaisar Si Huang dengan dingin. "Jika kamu berani melakukan apapun pada tanda Kaisar ini yang ada di tubuh Immortal Si Lau, bahkan jika Kaisar 5 dunia bawah suci datang, Kaisar ini akan melawanmu." Setelah suara itu jatuh, duar aura yang menantang surga tiba-tiba muncul. Kekuatan mengerikan langsung menyapu jatuh dengan ganas kepada Sura Daoju. Dengan ledakan, kekuatan seperti lautan luas langsung menutupi Sura Daoju. "Berhenti!" Melihat serangan Kaisar Si Huang akan segera jatuh, Daoju Sura meraung dengan tergesa-gesa, mengangkat telapak tangannya dan meraung. "Aku Daoju Sura bersumpah demi nama Kaisar Uyue junjunganku bahwa aku tidak pernah menghancurkan tandamu yang ada di tubuh Immortal Si Lau, dan aku berani disambar petir sekarang." Kata Sura Daoju, dia meraung dengan marah. Di langit ada gelombang surga yang tampaknya menanggapi kata-kata Sura Daoju. Melihat itu, semua orang pun terdiam. Semua orang menatap kosong ke arah Daoju Sura. Sura Daoju benar-benar membuat sumpah yang begitu kejam di depan semua orang. Apakah dia benar-benar tidak menghancurkan tanda Kaisar Si Huang di tubuh Immortal Si Lau? Segera tangan besar Kaisar Si Huang yang akan menghantam Daoju Sura tiba-tiba berhenti. Alis Kaisar Si Huang sedikit mengernyit karena dia juga merasa ada yang tidak beres. "Apa, kamu benar-benar tidak menghancurkan jejak Kaisar ini yang ada di tubuh Immortal Si Lau?" kata Kaisar Si Huang. Dia berkata dengan mata muram. "Aku bersedia bersumpah demi apapun, aku sama sekali tidak menghancurkannya," kata Sura Daoju berkata dengan marah. Saat ini dia tidak peduli untuk kehilangan muka. Akan tetapi walaupun begitu, Kaisar Si Lau
masih sedikit tidak mempercayainya. Segera Dauju Sura pun mencoba berkata bahwa jika kalian semua ingin mengetahui kebenarannya, maka kalian harus terlebih dahulu menemukan Immortal Silau berada. Dan sekarang, Kaisar ini telah kehilangan kontak dengan Immortal Silau. Kalian semua adalah pemimpin di Laut Mati ini. Hanya dengan satu perintah, banyak orang akan melakukan sesuatu untuk kalian. Kata Kaisar Si Huang. Dia menatap kerumunan dan berkata dengan dingin, untuk mengetahui semuanya, mereka harus menemukan Immortal Silau. Namun sayang sekarang Kaisar Si Huang telah kehilangan kontak dengan Immortal Silau. Segera semua orang pun saling mengirim pesan untuk mengetahui di mana keberadaan Immortal Silau. Boom, beberapa saat kemudian tiba-tiba berita dikirim kembali. Dan setelah berita itu terkirim, batu giok komunikasi di tubuh Hakim Rajanto dan Surak Dauju dengan cepat menyala. Pada saat yang sama, batu giok komunikasi di tubuh beberapa pemimpin lainnya juga menyala. Hakim Rajanto dan yang lainnya hendak menyusupkan kesadaran spiritual mereka ke dalamnya. Melihat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ini adalah wajah Hakim Rajanto dan Surak Dauju tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ada berita tentang Immortal Silau? Kata Kaisar Si Huang. Dengan suara keras, Kaisar Si Huang telah tiba di depan Surak Dauju dan pada saat yang sama mencengkram lehernya dan berkata dengan dingin, "Kamu." Wajah Surak Dauju memerah. Dia gagal bereaksi dalam sekejap karena tidak memperhatikan, dan dia langsung dibawa ke udara oleh tangan Kaisar Si Huang. Dan ini sangat memalukan. Namun setelah melihat tatapan mata dingin dari Kaisar Si Huang, Surak Dauju hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan amarahnya. Ada berita bahwa Immortal Silau sedang memeriksa pilar-pilar formasi ruang telarang 9 meter. Kata Dauju Sura. Apa? Memeriksa pilar formasi ruang telarang 9 meter? Kata Kaisar Si Huang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat ke langit luas di atas kepalanya dengan keraguan di wajahnya. Apa yang dia lakukan di sana untuk memeriksa formasi itu? Tidak ada yang salah di sini. Tiba-tiba Kaisar Si Huang menoleh untuk melihat Dauju Sura dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya lagi. Terdengar suara klik. Dauju Sura kesulitan bernapas dan dia merasa sumber di tubuhnya akan meledak. Kaisar Si Huang menatap Dauju Sura dengan dingin. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Katakan, apa sebenarnya yang kalian sembunyikan? Kata Kaisar Si Huang. Meskipun pemeriksaan Kaisar Si Huang terhadap pilar-pilar itu agak aneh, namun itu tidak mengubah ekspresi semua orang yang hadir karena pasti ada alasan lainnya. Surak Dauju tidak menyangka bahwa Kaisar Si Huang begitu tajam dalam berpikir. Bukankah itu berarti orang ini adalah Kaisar Si Huang dunia bawah? Bagaimana otaknya bisa begitu baik? Dia merasa kesal dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyembunyikannya dan dia menggertakkan gigi lalu menjelaskan. Kata pesan yang dikirim, Immortal Silau berpatroli dengan orang lainnya, yaitu serangga bermata 1000 di bawah komando Kaisar Netherworm dan juga seorang pendatang baru yang belum pernah terlihat oleh penjaga pilar. Pendatang baru? Mungkinkah masalahnya ada pada pendatang baru itu? Tidak, ada yang salah. Kaisar Si Huang sepertinya telah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia menatap Dauju Sura dan berkata lagi dengan dingin, "Anak Limo, apakah itu adalah orang yang kamu katakan karena orang ini berkonflik dengan Immortal Silau?" Dauju Sura pun mengangguk. Ya, itu dia. Tidak, ada yang tidak beres. Kaisar Si Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ujung formasi dan boom. Dia langsung melepaskan Surak Dauju. Sosok Kaisar Si Huang berkedip, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dia menghilang ke langit dan dia langsung menuju ke pilar formasi ruang terlarang 9 meter.